Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab tentang akidah, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-190. Bimada tukaffir jami'a as-saghairi wal kabair? Apa yang bisa menghapuskan semua dosa? Ya, perbuatan apa yang bisa menghapuskan semua dosa, yang kecil maupun dosa yang besar? Jawabannya adalah semua dosa itu bisa dihapuskan dengan at-taubah an-nasuh, dengan taubat yang nasuha. Akan dijelaskan bagaimana syarat-syarat sehingga taubat dikatakan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, dengan taubat yang sesungguhnya. Ya, maksudnya dengan taubat yang murni. Ya, dengan taubat yang murni. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya bertobat dalam sehari itu minimal 100 kali. Bayangkan ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan beliau seorang nabi, seorang rasul, dan orang yang telah dijamin masuk surga. Tapi minimal dalam sehari beliau beristighfar dan bertobat 100 kali. Ya, artinya hadits-hadits seperti ini ya motivasi bagi kita. Ya, kalau kita ini siapa? Kita ini siapa? Tidak ada jaminan. Setiap malam dan siang kita berdosa. Ya, sedangkan orang yang telah dijamin masuk surga saja dan telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang nanti, tapi coba lihat taubatnya. Coba lihat taubatnya minimal 100 kali. Bahkan disebutkan oleh
Ibnu Umar, jadi Ibnu Umar pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar itu suatu ketika pernah berada di samping Nabi. Nabi sedang duduk. Ya. Ibnu Umar dengar-dengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Nabi itu istighfar dan bertobat dalam sekali duduk itu sebanyak 100 kali. Sekali duduk. Jadi Nabi duduk, terus Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Dalam sekali duduk itu 100 kali. Ya. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah saya. Wa tub alayya, dan terimalah tobat saya. Innaka antat tawwabu ar-rahim. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi merupakan perkara yang wajib dan perkara yang tidak bosan-bosannya lisan kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar kepada Allah dan saya bertobat kepadanya. Atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, wahai Tuhanku, ampunilah saya, terimalah tobat saya. Sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Perbanyak ucapan ini sambil kita hadirkan syarat-syarat dari taubat an-nasuh. Kenapa sering kita atau wajib kita mengucapkan hal ini, astaghfirullah wa atubu ilaih? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang segera bertobat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian berdosa di setiap malam dan siang. Jadi jangan hanya di siang hari, karena kita berdosa bukan hanya di siang hari, tapi juga di malam hari. Maka hendaknya kita memperbanyak ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak bosan-bosan, karena kita berdosa juga tidak pernah henti. Ya, setiap hari kita berdosa, setiap malam kita berdosa. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Taib. Dan pernah kita sebutkan di hadis sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat senang terhadap hambanya yang bertobat. Bahkan waktu atau momen yang paling Allah berbahagia terhadap hambanya di saat hamba itu bertobat. Itulah saat yang Allah paling senang terhadap hambanya, dikala hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan hadis, ya, kisah
orang yang singgah di bawah pohon, ya, kemudian ontanya dibiarkan di sampingnya, ya, di situ ada makanannya, ada minumannya, ada kehidupan dia di situ. Ternyata setelah dia bangun dari tidurnya, ternyata ontanya lengkap dengan makanan dia, minuman dia, kebutuhan dia, ternyata hilang bersama ontanya, entah kemana. Nah, di padang pasir, kalau bekal kita hilang, tidak ada orang, tidak ada tetangga, tidak ada air, tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya dia setelah bangun, lihat kondisi seperti itu, berusaha mencari di sekitar, tidak dapat, kembali ke tempatnya, baring untuk menunggu mati. Mau cari apa lagi? Tinggal tunggu mati. Dia baring kembali untuk menunggu mati. Dia sudah bisa pastikan, ya, saya tinggal tunggu mati. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Ya sudah, dia baring kembali untuk menunggu mati. Baring-baring, ya kan? Pas dia melihat kembali, sudah ada, ya, kendaraannya lengkap dengan makanan dia dan minuman dia. Akhirnya dia tangkap, ya, tali kekang dari kendaraannya, tunggangannya. Kemudian saking senangnya dia salah ucap. Dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu." Ya, saking senangnya dia salah ucap. Asyahid adalah disebutkan dalam hadis itu, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi." Sungguh Allah lebih bahagia lagi terhadap hambanya yang bertobat dibandingkan orang ini. Kira-kira orang, dia sudah vonis dirinya mati. Dia sudah vonis dirinya mati, dia tinggal baring menunggu mati. Tiba-tiba dia ketemukan kembali kehidupannya. Kira-kira bagaimana senangnya? Dia sudah vonis dirinya mati, pastikan dirinya mati, tiba-tiba dia menemukan kembali kehidupannya. Kira-kira bagaimana senangnya? Tapi Allah lebih senang terhadap hambanya yang bertobat dibandingkan orang ini menemukan kembali kehidupan. Artinya apa? Seorang jangan berkecil hati dengan melihat masa lalu, masa kelam, banyaknya dosa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha menerima taubat. Bahkan momen yang paling Allah senang terhadap hambanya ketika hamba itu bertobat. Ya, ketika hamba itu bertobat. Taib. Jadi amalan yang menggugurkan semua dosa yang kecil maupun besar adalah taubat. Ya, yang menggugurkan dosa yang kecil maupun yang besar adalah taubat. Taib. Kemudian kita masuk di pertanyaan yang ke 191. Setelah penulis menjelaskan amalan apa yang menggugurkan semua dosa, jawabannya adalah taubat. Jadi wajib kita bertobat, sesering mungkin kita bertobat di setiap malam dan siang. Kita selalu memperbaharui ucapan kita, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alaih. Ya, rabbighfirli wa tub alayya. Dan di setiap malam dan siang, kita terus ucapkan kalimat ini.
Kemudian di pertanyaan yang ke-191, ma hiya at-taubatu an-nasuh? Apa itu taubat an-nasuh? Nah, bagaimana dikatakan taubat itu taubat yang an-nasuha? Taib. Taubat an-nasuh artinya taubat yang jujur. Taubat yang jujur. Dikatakan taubat yang jujur kalau terpenuhi 3 syarat. Jadi dikatakan taubat yang jujur, taubat yang benar, ya, taubat yang benar itu kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah berhenti dari dosa. Stop, ya kan? Stop. Dia lepas, dia tinggalkan, dia berhenti, dia stop. Ini yang pertama. Yang kedua, dia menyesal. Dia menyesal, artinya dia menyesali atas dosa-dosa yang dia telah lakukan. Ya, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, di dalam hatinya bertekad untuk tidak mengulanginya lagi walaupun sekali. Di dalam hatinya bertekad, berniat yang kuat, bertekad yang bulat untuk tidak mengulanginya lagi walaupun 1 kali sampai dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, hadirkan 3 ini. Hadirkan 3 ini. Kita stop, kita menyesali, dan kita bertekad untuk tidak mengulang kembali. Nah, ketika terpenuhi 3 ini, sah sebagai orang yang bertobat. Sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu, ya, hanya saja tentunya kalau misalnya dia bertobat dari 1 dosa, misalnya dia bertobat dari minum khamar, berarti tobatnya dia hanya berlaku pada dosa minum khamar. Kalau dia belum meninggalkan dosa yang lain, dia baru meninggalkan minum khamar, berarti yang diterima tobatnya pada dosa minum khamar. Adapun yang lain belum. Tapi kalau dia stop semuanya, dia sesali semuanya, dan dia tidak ulang kembali semuanya, berarti dia sudah bertobat dari semua dosa. Tapi kalau misalnya cuma 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa yang dia berhenti, dia sesali, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya, itu yang sah sebagai tobat an-nasuh. Yang lain belum. Ya, yang lain belum. Nah, berarti yang dituntut kepada kita, tobat itu adalah dari semua dosa. Kita stop, kita sesali, dan kita bertekad untuk tidak mengulang kembali. Nah, ini dia, dari semua dosa. Ya, karena kadang sebagian orang dia bertobat dari sebahagian dosa, bukan dari semua dosanya. Sebahagian dosa dia sudah bertobat, dia sudah tinggalkan, dia sesali, dia bertekad tidak mengulanginya. Tapi yang lain enggak. Nah, ini artinya dia bertobat dari sebahagian dosa, bukan dari seluruh dosa. Nah, yang dituntut kepada kita adalah kita bertobat dari semua dosa. Berarti kita mesti meninggalkannya, kita mesti menyesalinya, dan kita mesti bertekad untuk tidak mengulang kembali. Taib. Ini tentunya dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya agak gampang, yaitu dosa kita antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa kita dengan sesama manusia, ya berarti ditambah lagi satu syarat. Berarti dia jadi 4 ya. Kita tinggalkan dosa itu, kita sesali, dan kita bertekad tidak mengulanginya lagi. Ditambah lagi satu, yaitu kita clearkan, kita selesaikan urusan kita dengan orang lain. Mungkin ada barangnya yang kita ambil, kita kembalikan, kita selesaikan urusan kita, daripada nanti diselesaikan di hari kiamat. Ada utang yang belum dibayar, bayar memang sebelum kita mati. Ya, mumpung kesempatan bayar masih ada, bayar. Kalau tidak nanti dibayar di hari kiamat. Ya, kalau tidak nanti dibayar di hari kiamat. Ya, kalau misalnya kita pernah pukul orang, pergi minta maaf daripada nanti kita dituntut di hari kiamat. Kalau misalnya kita ambil tanahnya orang, ya geser patoknya, kembalikan ke patok yang benar, batas yang benar. Ya, jangan ambil tanahnya orang. Nanti kita dituntut pasti di hari kiamat. Ya. Kalau kita misalnya menceritakan kejelekan orang, ghibah, nah, pergi minta maaf. Ya. Makanya lisan ini ya kadang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukankah manusia itu kadang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena lisannya, ya, hasaidu alsinatihim, karena hasil dari perbuatan lisannya. Jadi antaranya adalah ghibah. Ini repot karena dia harus berurusan dengan orang lain. Makanya yang digibahi dia panen pahala. Yang menggibah repot. Kalau dia tidak selesaikan di dunia, maka siap-siap dia harus bagi-bagi pahala di akhirat. Dia harus bagi-bagi pahala di akhirat. Dia harus bayar pakai pahala. Ya kan? Artinya kalau dosa kita dengan Allah agak gampang karena cuma 3 saja syaratnya. Yang penting kita stop, kita sesali, dan kita bertekad untuk tidak mengulang kembali. Mana kira-kira lebih gampang? Lebih gampang yang 3 ini. Tapi kalau dengan orang lain, ya harus 4. Yang 3 tadi tambah lagi 1, yaitu harus diselesaikan kezaliman kita dengan orang lain. Baik. Makanya disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis, man kana indahu li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirham in kana lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa illa ukhidha sayyi'atu akhihi faturihat alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maksudnya dia menzalimi orang lain, dia ghibah, dia pukul, dia ambil haknya, ya, utang dia enggak bayar, ya, siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini, di dunia ini, minta diselesaikan, hendaknya diselesaikan. Ya, cara menyelesaikannya macam-macam. Kalau ada barang dia ambil, dia kembalikan. Kalau misalnya barangnya sudah hilang, ya dia tanya kepada pemiliknya, bagaimana ini, barang tak sudah habis, siapa tahu kita mau maafkan, ya kan? Kalau yang punya barang bilang, pokoknya saya tidak mau tahu, harus kembalikan, saya nggak mau tahu, ya harus dikembalikan, ya kan? Tapi kalau yang punya barang bilang, aman, ya aman, ya biar saya sudah ikhlaskan, ya selesai, ya kan? Intinya diselesaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, falyatahallal min al-yawm. Hendaknya dia selesaikan pada hari ini, di dunia ini. Sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Maksudnya tidak bisa lagi dibayar pakai uang. Di dunia masih bisa kita bayar pakai uang, bayar memang. Sebelum datang suatu waktu tidak bisa lagi dibayar pakai uang. Tinggal dibayar pakai pahala. Ya, tinggal dibayar pakai pahala. Yaitu kalau dia punya kebaikan, ya maka diambil kebaikan dia, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau dia sudah habis kebaikannya, maka dosanya orang yang dia zalimi itu yang dia ambil. Dosanya orang yang dia ambil, pahalanya dia kasih orang. Luar biasa, ya kan? Artinya di dunia dia beramal, ternyata di akhirat dia kasih orang lain, ya kan? Dosanya orang, ternyata di akhirat dia yang pikul. Nah, ini sangat berbahaya. Maka di dunia ini, kalau misalnya kita dizalimi, maka pada hakikatnya tidak ada barang kita yang hilang. Kalau ada barang kita diambil di dunia, pada hakikatnya tidak akan hilang. Kita akan dapat pada hari kiamat, tidak akan hilang. Ya, misalnya diambil duit kita, dicuri duit kita, ya kan? Pada hakikatnya tidak hilang uang itu, tidak hilang. Barang yang dicuri, barang yang diambil tidak hilang. Akan dikembalikan pada hari akhirat, dibayar dengan pahala. Kalau dia nggak punya pahala, dosa kita yang diambil, tabe. Dosaku ini ambil kita, ya kan? Jadi tidak ada yang hilang. Nah, berarti di dunia ini setelah kita paham, kita tentunya lebih lega, lebih perasaan lebih tenang. Baiklah, kita dizalimi, kita mengalah, kita lebih enak perasaan ketimbang kita yang menzalimi, ketimbang kita yang menang tapi harus menzalimi, iya kan? Kita yakin bahwa walaupun kita menang di dunia, tapi kita menzalimi saudara kita, kita ingat di akhirat ya akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Barang yang kita ambil secara zalim, pada hakikatnya itu harus kita kembalikan pada hari kiamat dengan pahala kita. Kalau tidak cukup, berarti dosanya dia yang kita ambil. Baik, ini tentang taubat an-nasuh. Taib. Jadi sesering mungkin ya kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya, ya rabbighfirli wa tub alayya, ya astaghfirullah wa atubu ilaih. Taib. Kemudian pertanyaan yang ke-192, mata tanqati'u at-taubatu fi haqqi kulli fardin min afradin nas? Kapan taubat itu terputus? Kapan taubat itu terputus bagi setiap individu manusia? Ya, bagi setiap individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu, ya taubat kepada Allah itu hanya bagi orang-orang yang mengamalkan atau mengerjakan dosa bijahalah, karena jahil. Maksudnya setiap orang yang berbuat dosa itu adalah jahil. Dia sengaja ataupun tidak sengaja, dia orang yang jahil. Dia adalah orang yang jahil. Summa yatubuna min qaribin. Kemudian dia segera bertobat. Dia ya.
pokoknya terjatuh stop, apalagi sesali, bertekad tidak mengulanginya lagi, berarti sah. Tapi sebulan kemudian terjatuh lagi, ya kan? Berarti tobat dia yang pertama sudah sah, karena di hati sudah nggak ada. Tapi ya namanya manusia, terjatuh kembali, maka segera dia ulang kembali, segera dia ulang kembali, dia stop, dia menyesal, dan dia bertekad tidak mengulanginya lagi. Ternyata setelah seperti ini, setengah bulan kemudian jatuh lagi, ya kan, pada dosa yang sama. Maka tobatnya dia tadi yang kedua sudah sah, karena terpenuhi syaratnya. Dia sudah stop, dia sesali, dan dia bertekad tidak mengulanginya lagi, ya kan? Maka hendaknya dia selalu mengulang, ya, setiap hari dan setiap malam ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih atau rabbighfirli wa tub alaihi, ya, rabbighfirli wa tub alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama dia belum sakarat, selama belum sakarat, selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan, maka taubat hamba pasti diterima selama terpenuhi 3 hal tadi, ya. Kalau dosa dia dengan Allah, kalau dengan manusia 4 syarat tadi. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, sebelum sakarat, maka taubatnya hamba itu diterima. Ya, tobatnya hamba itu diterima. Baik, jadi di sini berkaitan dengan setiap individu, sampai kapan tobatnya diterima? Jawabannya sampai nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sakarat baru mau bertobat, sudah enggak ada, ya. Tapi selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka pintu tobat masih terbuka lebar. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, maka pintu tobat masih terbuka lebar. Tapi yang perlu diingatkan di sini adalah jangan menunda-nunda tobat dengan alasan masih sehat. Setelah check up jantung normal, ya, pokoknya peredaran darah lancar. Jangan merasa masih sehat, masih panjang umur. Ini adalah hal yang sangat salah. Tapi ketika terjatuh, segera, ya, segera. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alaihi. Sambil hadirkan 3 tadi, stop, sesali, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Jadi terjatuh segera. Jangan menunda. Ya, jangan menunda. Ya, karena kapan kita menunda? Ya, ini hal yang tentunya sangat berbahaya. Boleh jadi kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita belum siap, atau dalam keadaan kita belum sempat bertobat. Ya kan? Makanya selalu kita segera jatuh segera, supaya ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita sudah bertobat. Dalam keadaan kita sudah bertobat. Karena kapan kita tunda, nanti besok, nanti lusa,
nanti malam, nanti pagi, ya kan? Kita nggak tahu. Boleh jadi nanti, belum sampai nanti sudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun misalnya yang terpenuhi syarat yang pertama dan yang kedua, dia stop dan dia sesali. Tapi dalam hatinya ketika dia bertobat, misalnya terbetik di hatinya, baik, ini mau masuk bulan puasa ini, ya tobat dulu, selesai lagi puasa, ya baru lanjut. Jadi dia syarat yang ketiga, dia tidak bertekad untuk mengulanginya lagi walaupun satu kali. Nah, jadi walaupun selama bulan puasa dia meninggalkan dosa itu, dia tidak mengerjakan dosa itu, maka tetap dia tidak sah tobatnya. Tetap tidak sah. Karena kenapa? Karena dalam hatinya ya selesai lebaran, ya selesai puasa. Dalam hatinya seperti itu, selesai puasa, sekarang bulan puasa, iya kan? Jadi walaupun dia tinggalkan selama bulan puasa, dia tidak dianggap sebagai orang yang bertobat. Dia tidak dianggap sebagai orang yang bertobat, karena di hatinya masih ada niat untuk mengulang. Masih ada niat untuk mengulang. Beda dengan yang pertama tadi ya. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ternyata terjatuh kembali. Maka tobat dia yang pertama itu sudah sah, karena memang di hatinya sudah nggak ada. Tapi ya namanya manusia, iya kan? Akhirnya dia terjatuh kembali, maka dia segera bertobat kembali. Iya. Artinya di sini secara pembahasan ketika dia terjatuh kembali, maka segera dia memperbaharui tobatnya. Dia mengulang kembali tobatnya. Tobat dia yang pertama sudah sah. Nah, sekarang dia terjatuh lagi, maka segera dia bertobat dengan tobat yang kedua. Asyahid di sini adalah pertama, seorang dalam bertobat hendaknya dia bersungguh-sungguh. Ya, hendaknya dia bersungguh-sungguh, ya, supaya dia tidak terjatuh kembali. Tapi ketika dia terjatuh, maka jangan dia berkecil hati. Jangan dia gambarkan bahwa tidak akan diampuni dosaku karena saya sudah berulang kali. Ini sangkaan yang termasuk buruk sangka kepada Allah. Ingat ya, termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merasa Allah tidak menerima tobatnya, merasa Allah tidak mengabulkan doanya, merasa Allah dan seterusnya. Ini termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita harus berbaik sangka. Setiap kali kita berdosa, segera kita istighfar, bertobat, memenuhi 3 syarat tadi, maka insyaallah Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Baik, gitu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Adapun di pertanyaan berikutnya tentang masa terputusnya tobat di dunia. Kalau tadi kan berkaitan dengan individu, selama belum sakarat, ya berarti tobat masih bisa. Nah, tapi kalau di dunia ini sampai kapan? Di dunia ini habis masa tobat, ya jawabannya sampai matahari terbit di sebelah barat. Ya, sampai matahari terbit di sebelah barat. Jadi selama matahari masih terbit di sebelah timur, berarti pintu tobat masih terbuka. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan ya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik.